Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizkian Faib. Kali ini saya akan mengambil materi-materi bahasan dari para ustadz yang ada di Indonesia yang bergabung di dalam grup Thalabul Ilmi. Bagi rekan-rekan atau sahabat Goes Dakwah yang mempunyai materi, silakan Anda bisa mengirimkannya melalui email rizkiankrek@gmail.com. Diulang, rizkiankrack@gmail.com. Baik, rekan-rekan Goes Dakwah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan rahmatnya berupa air hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga air hujan ini menjadi sebuah manfaat bagi kita, bukan menjadi sebuah madarat. Maka dari itu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, karunia, sehingga sudah sepantasnya, sewajibnya dan selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang harus senantiasa kita tunaikan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita yang masih mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mulai lagi kajian kita di malam Ahad insyaallah. Sekarang kita mungkin banyak mendapati informasi-informasi di media sosial dan lain sebagainya, bahwasanya ketika saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, khususnya di Palestina, yang ketika di akhir Ramadan itu saudara-saudara kita sedang khusyuknya beribadah kepada Allah, sedang khusyuknya melakukan i'tikaf di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa itu, kemudian ada sebuah gangguan, ujian berupa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu mengganggu kehusuan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan intimidasi dan kezaliman, baik itu dengan melempar bom gas air mata atau peluru-peluru karet atau peluru-peluru yang memang bisa mematikan. Tentunya ini sudah menjadi kita ketahui menjadi hal rahasia umum bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina senantiasa berada dalam kondisi yang dizolimi, kondisi yang tidak mengenakan, tidak ideal, tidak bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kita yang beribadah kepada Allah itu masih enak, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Akan tetapi semangatnya beda antara kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi bagi kita, betapa kita di tempat yang serba enak ini tidak ada gangguan. Tentunya harus lebih taat lagi, harus lebih rajin lagi, harus lebih istiqomah lagi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kondisi ini sangat diinginkan oleh saudara-saudara kita di Palestina atau di tempat-tempat yang lainnya, yang mereka tidak mendapati kehusuan
kenikmatan atau bahkan kebebasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, tentunya kenapa sih kita harus membela saudara-saudara kita di Palestina? Harus ada landasan keilmuan bagi kita sehingga kita ini tergerak untuk membantu peduli terhadap sesama saudara kaum muslimin kita di belahan bumi yang lain. Tentunya di dalam Islam konsep persaudaraan itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh nasab dan lain sebagainya. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi saudara kita, ya. Setiap yang namanya muslim itu maka dia adalah saudara, ya. Menjadi sudah kewajiban bagi kita untuk membantu, menolong dan meringankan saudara-saudara kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan sedikit mengulas sejarah kenapa sih orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, siapa sih mereka gitu kan. Kemudian kenapa sih mereka itu orang yang sangat picik sekali, licik sekali. Awal kedatangan ke Palestina itu mereka sebagai imigran, ternyata setelah mendapatkan tempat ternyata mereka menjadi lebih menguasai, kalau bahasa kitanya ngalunjak gitu kan. Nah, kenapa sih mereka? Tetapi sebelumnya kita akan bahas tentang keutamaan dulu Palestina. Kenapa Palestina itu utama? Karena Palestina itu ada sebuah tempat, ada sebuah masjid yaitu Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, ya. Komplek, ya, itu namanya sebuah komplek. Yang mana Baitul Maqdis itu, Al-Aqsa itu dulu adalah menjadi kiblat yang pertama. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW pertama kali sholat, kiblatnya itu menuju kepada Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Yang kemudian Rasulullah SAW itu ingin memindahkan kiblat itu karena memang ada ketidaksergan di dalam hati Rasulullah SAW mungkin, atau memang karena Rasulullah melihat banyak keberkahan di Makkah, maka Rasulullah itu gundah sehingga selalu menenggadah ke atas, melihat ke atas. Kemudian Allah tahu yang menjadi kegundahan dari Rasulullah SAW. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhaka fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawallu wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ini jadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dari ke Baitul Maqdis menuju kepada Masjidil Haram. Karena melihat Rasulullah itu ingin kayaknya dipindahkan, ya, kiblatnya itu. Kemudian Allah memerintahkan, karena memang Mekah itu adalah tempat yang diberkahi. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid, yaitu Ka'bah, ya. Yang kemudian Rasulullah pun lahir di Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Kemudian kita tahu bahwasanya Palestina juga, Baitul Maqdis juga itu adalah tempat diisrokannya, Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Kemudian ketika itu Rasulullah mengimami sholat para nabi di belakangnya. Jadi ketika itu Rasulullah menjadi imam di antara para nabi yang lainnya. Kemudian Palestina juga itu negerinya para nabi dan rasul. Negerinya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian negerinya Ishak, Yakub, Ismail, yang dilahirkan kemudian hijrah ke Mekah. Kemudian negerinya Daud, negerinya Yusuf, negerinya Sulaiman, Yahya alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi para nabi yang diutus di Palestina ketika itu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu kuburannya di Mesir yang kemudian dipindahkan ke Palestina. Kemudian negeri Palestina itu negeri ketiga, ya, tempat ketiga tersuci setelah Makkah, Madinah, dan tentunya Makkah itu adalah Masjidil Haram, Madinah itu adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, kemudian yang ketiga itu Baitul Maqdis, ya, tempat kesuci tertiga. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ya,
bahwasanya di bumi, jadi Palestina itu termasuk ke dalam bagian daerah Syam namanya dulu itu, sebelum dipetak-petakan ya, sebelum dipetak-petakan. Jadi namanya dulu itu adalah Syam, yang sekarang terdiri dari Palestina, kemudian Lebanon, Yordania, kemudian sedikit ada Irak gitu kan. Nah, dipetak-petakan. Bahkan jadi intinya Suriah termasuk di dalam Syam. Nah, Nabi SAW jadi semuanya itu adalah daerah Syam ketika itu. Nabi SAW bersabda, Tuba li Syam, Tuba li Syam, keberuntungan bagi penduduk Syam, kata Nabi SAW. Ini hadisnya dari Zaid bin Sabit. Tuba li Syam, fakunna li aizalika. Kemudian para sahabat itu bertanya, maka kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah sehingga Syam itu menjadi negeri atau sebuah tempat atau penduduk yang sangat beruntung? Qala li'anna malaikatar rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Karena kata Rasulullah SAW, karena para malaikat rahman itu membentangkan sayap-sayapnya kepada penduduk Syam. Saking dahsyatnya penduduk Syam itu, malaikat membentangkan sayapnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan barometer keimanan atau barometer kebaikan dari seluruh kaum muslimin itu adalah di Syam. Apabila idza fasada ahli Syam, jika buruk ya keadaan penduduk ahli Syam, keimanan ahli Syam itu, maka akan buruk pula keimanan yang lainnya, orang-orang yang selain di bumi Syam itu. Makanya ini menjadi sebuah usaha bagi kita menolong saudara-saudara kita yang ada di Syam, supaya tidak rusak keimanan mereka. Bagaimana mereka dijajah, bagaimana mereka diintimidasi, dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari ajaran Rasulullah SAW, di Palestina oleh Yahudi, kemudian di Suriah oleh Syiah ya, dan lain sebagainya. Nah, Palestina juga memiliki tadi Masjidil Aqsa yang keistimewanya ketika sholat di sana itu 500 kali ya, 500 kali lebih baik sholatnya itu dibanding sholat-sholat yang lainnya ya. Keistimewaan yang sangat besar tentunya. Kemudian banyak para nabi, orang-orang soleh berziarah ke Palestina. Jadi Palestina itu negerinya para ulama, negerinya para anbiya, kemudian negerinya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian juga banyak ulama yang terlahir di Palestina. Di antaranya salah satu mazhab yang terbesar di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Kemudian kita tahu Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu lahirnya di Asqalan ya. Asqalan itu masuk ke dalam daerah Palestina, atau ada sebagian yang mengatakan masuk ke Mesir gitu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu lahirnya di Asqalan yang terdapat di Syam. Kemudian banyak lagi para sahabat yang ketika itu berhijrah ke Syam. Di antaranya Umar bin Khattab, kemudian Ubaidah bin Jarrah, Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai itu istrinya Nabi SAW ya. Kemudian juga ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umar, ada Salman al-Farisi, ada Abu Zar al-Ghifari, banyak lagi ya. Bahkan Nabi SAW ketika itu melarang berpergian ke suatu tempat bersusah-susah untuk melakukan, kalau kita mah sekarang adventure atau melakukan trip perjalanan gitu kan. Kalau bahasa kitanya sekarang bersusah-susah menabung dulu, kemudian atau ada yang kalau adventure itu adalah layaran, ngikut ke sini dulu, terus singgah di sana dulu dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bahwasanya la tushaddu rohal, la tushaddur rihalu illa salasa, Masajidal Haram wa Masajidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi tidak boleh bersusah payah ya, kecuali tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ke tempat ini boleh kita bersusah payah.
sampai nabung dulu gitu kan, dan lain sebagainya, kerja dulu dan lain sebagainya, atau bahkan naik sepeda misalkan, ada yang naik motor dan lain sebagainya. Boleh bersusah payah ketiga tempat ini. Apalagi nabung buat haji ya, yang sekarang kita dizolimi, nggak jadi naik hajinya gara-gara sebuah kebijakan yang diambil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan pengadilan yang sebaik-baiknya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah susah nabung gitu kan, yang kemudian secara usia juga Allahu a'lam bishawab, apa nyampe atau enggak kepada tahun-tahun berikutnya, padahal ya mereka sudah bersusah payah. Akan tetapi ya tadi, mungkin memang di sisi lain ini juga belum menjadi sunatullah, belum menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya ini ada sebuah bentuk ikhtiar, ya, ikhtiar untuk melakukan hal itu, dan ada ikhtiar untuk berusaha menggagalkan haji ini. Ya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau di pengadilan manusia banyak orang bisa mengelak, tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengelak atas apa yang kita perbuat. Nah, tidak boleh bersusah payah kecuali ketiga tempat ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, sampai 2 kali. Ya Allah, berkahilah bumi Syam ini. Ya Allah, berkahilah bumi Syam ini. Wa fi Yamanina, dan yang terakhir, dan berkahilah Yamanku ini, katanya. Kemudian nanti dari Yaman itu muncul sebuah api, ya. Di akhir zaman muncul sebuah api yang kelak akan menggiring manusia ke padang mahsyar, ya, ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ya. Palestina, Baitul Maqdis itu disebut mahsyar karena tempat berkumpulnya manusia nanti kelak itu. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini adalah keutamaan dari Palestina atau bumi Syam, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian sejarah di bumi Syam itu, di Palestina itu, siapa sih orang yang pertama kali ada di Palestina itu? Apakah orang Yahudi? Apakah siapa? Atau Bani Israel atau siapa? Di dalam sejarah negeri ini penduduknya itu bukan orang Yahudi, ya, yang sekarang mengklaim memiliki tanah Palestina, bukan. Yang ibaratnya seperti ini Pak, sekarang yang terjadi di Sheikh Jarrah itu namanya Sheikh Jarrah. Orang Palestina itu didatangi oleh orang-orang Yahudi seperti kita sekarang punya tempat rumah, datang orang Yahudi teh, maksa ke orang kudu keluar, kemudian ditempati rumah kita. Itu rumah kita. Kita diusir, mau merebut tidak bisa. Mereka didukung oleh kekuatan, didukung oleh senjata, didukung oleh dan yang lainnya. Kita yang punya rumah dianggap sebagai orang yang mencuri rumah mereka, padahal kita yang lebih dulu tinggal di situ. Nah, ini sekarang yang terjadi itu seperti itu. Bahkan yang terbaru di Gaza sekarang dibombardir. Bagaimana coba kalau kita sekarang datang, ada seorang pendatang datang ke daerah sini, kemudian ngusir kita dari rumah kita. Bahkan dia mengklaim bahwa ini ada rumah kita, ini rumah saya katanya. Kamu keluar. Bagaimana coba? Bayangkan. Bukan muslim, orang kafir, orang Yahudi. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang pertama di dalam sejarah disebutkan bahwasanya dicatat baik itu oleh ulama Islam atau orang-orang barat, ya. Sejarah ini tertera di dalam Perjanjian Lama Taurat bahwa dulu yang menghuni bukan Yahudi, ya. Jadi justru bahkan Yahudi itu datang belakangan. Jadi yang pertama kali ada di daerah Syam atau Palestina itu adalah mereka adalah bangsa dari sebuah kabilah yang namanya bangsa atau orang-orang kaum Kan'aniyun. Kan'an, keturunan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Keturunan dari Syam bin Nuh, ya. Kan'aniyun. Di situ ada bangsa Kan'aniyun. Ada bangsa Amuriyun. Ada bangsa Yabusiun, ya. Nah, di situ orang yang pertama kali itu adalah Kan'aniyun. Nah, kemudian mereka itu sejarah dinamakannya Palestina. Itu seperti apa? Dulu kan bukan Palestina. Ketika itu di dalam, kalau membaca kitab Taurat atau Injil, ada kalimat Bani Israel. Tidak ada kalimat Bani Israel, yang ada itu Kan'aniyun, ya, yang tercatat di dalam kitab itu.
Kemudian di situ ada kalau di peta itu ada antara Gaza itu perbatasannya dengan Mesir, Pak ya. Gaza itu perbatasannya dengan Mesir. Nah, di situ ketika itu banyak orang-orang yang kemudian ingin menguasai sebuah tempat, maka terjadilah sebuah peperangan. Sebuah peperangan antara Mesir dengan Gaza di sana itu. Kemudian setelah itu melakukan sebuah perundingan setelah peperangan itu. Minta sebuah tempat. Yang tempatnya itu maka dikatakan yang dipisahkan oleh Sohroh. Sohroh itu adalah padang pasir yang sangat luas. Satungtung dulu bahasa kita nama. Lamun di Bojong Soang mah balong dan sawah satungtung dulu. Kalau di Gaza Palestina atau Mesir itu padang pasir yang sangat luas. Nah, di situ kemudian terjadi kesepakatan, maka diberilah sebuah tempat yang dinamakan Falas, atau kalau sekarang disebut dengan Palestina. Nah, setelah itu kemudian kapan sih masuknya Bani Israel dan Yahudi ketika itu ke Palestina? Kalau kita bercerita tentang Yahudi, maka kita akan bercerita tentang kisah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, ini nasabnya kita bahas. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dan keturunannya. Bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam? Pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri dan 1 budak. Nabi Ibrahim itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Yang kita kenal yaitu istrinya itu Sayyidah Hajar dan Sayyidah Saroh. Istri pertamanya Sayyidah Saroh. Dari Sayyidah Saroh ini Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Kemudian nikah dengan Sayyidah Hajar, kemudian diberikan anak, yaitu siapa anaknya Pak? Ismail, yang sebentar lagi sunnahnya, ajarannya akan kita ikuti, yaitu dengan kurban. Nah, setelah Ismail lahir itu bahasa kita nama meureun kapancing jadi kapancing. Maka Sayyidah Saroh itu memiliki anak. Nah, dari Sayyidah Saroh ini lahirlah anak Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yakub ini saudaranya banyak karena tadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu nikahnya dengan Sayyidah Hajar, Sayyidah Saroh, kemudian dengan 1 budak tadi itu. Yang dulu itu budak boleh digauli. Nah, Yakub ini anak yang paling soleh, yang seterusnya akan diteruskan dakwahnya itu oleh Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Nah, di suatu malam maka Nabi Yakub ini memiliki anak, yaitu Yakub itu anaknya Ishak ya. Anaknya Ishak. Tadi salah. Jadi Ibrahim itu memiliki anak namanya Ishak. Kemudian Ishak itu memiliki anak namanya Yakub alaihissalatu wassalam ya. Nah, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu di malam hari selalu menyendiri, selalu melakukan pepergian ya. Jalan-jalan malam hari gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Isra ya. Isra itu selalu melakukan perjalanan malam hari. Nah, Nabi Yakub itu disebut sebagai Israil. Il itu adalah orang yang selalu melakukan jalan di malam hari gitu kan. Kemudian kalau dalam bahasa Ibraninya ya, Israil itu adalah Isra itu artinya abdun. Abdun itu hamba, il itu Tuhan. Jadi Israel itu adalah hamba Tuhan atau hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi penamaan Bani Israel itu adalah kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Kalau sekarang jadi Israel ya. Padahal Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini nah yang kemudian memiliki 4 orang istri ya. 2 istri yang sah, 2 istri yang tidak sah. Yang kemudian memiliki 12 anak jumlahnya. Yang kemudian pernah dijelaskan ketika Ramadan Imam Ibnu Jauziyah rahimahullah taala mengambil filosofi Ramadan itu ibaratnya keluarga Yakub yang memiliki 12 anak. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada 1 bulan yaitu di dalam 1 tahun itu 1 bulan yang berkah ya, bisa
bisa menghapuskan dosa. Nah, itu diibaratkan seperti Nabi Yusuf, anak ke-9, dan bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Itu seorang ulama, Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Nah, dari 4 istri, 2 istri yang sah, 2 budak, semuanya melahirkan anak sehingga tadi jumlahnya 12 anak. Salah satu istri Yakub yang bernama Rohil, ya. Kalau sekarang itu ada yang mengatakan Rahel, itu Rahel itu ya. Salah satu istri yang bernama Rohil, lahirlah seorang anak yang nantinya meneruskan kenabian Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan adiknya Bunyamin. Adiknya itu Bunyamin. Kalau kita artis dulu ada Benyamin ya. Nah, itu adiknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, kita tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya. Karena Nabi Yusuf itu anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat kepada Allah ya, sehingga sangat disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Kemudian saudara-saudara yang lainnya itu merasa cemburu atas perlakuan khusus dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf itu dizolimi ya. Nabi Yusuf itu berusaha untuk disingkirkan karena sudah mengambil perhatian bapaknya. Kita tahu kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur ya. Dikabarkan dimakan oleh serigala dan lain sebagainya, sampai Nabi Yakub menjadi buta karena sedih yang berlarut-larut kehilangan anak yang soleh gitu kan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika itu ditemukan oleh kabilah dagang dari Mesir ya. Kemudian diangkatlah Nabi Yusuf dari sumur, kemudian dijual kepada Perdana Menteri, dijual kepada pejabat di Mesir ketika itu. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu memiliki kedudukan di Mesir itu menjadi seorang pejabat ya. Menjadi seorang pejabat ketika itu ya. Nah, dari situ menjadi seorang bendaharawan di Mesir. Nah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam didatangi oleh saudaranya. Tahu ya, saudaranya itu Nabi Yusuf jadi seorang pejabat di Mesir. Maka saudaranya itu meminta bantuan. Di dalam Al-Qur'annya disebutkan seperti itu, bahwasanya Nabi Yusuf memohonkan ampunan kepada Allah dari kesalahan saudara-saudaranya. Nah, itu ibaratnya bulan Ramadan itu seperti itu, yang menghapuskan dosa-dosa 11 bulan yang lalunya. Seperti Nabi Yusuf memohonkan ampunan dosa-dosa kepada 11 saudara yang lainnya. Oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, keluarganya diboyong ke Mesir semuanya ya. Diboyong ke Mesir semuanya. Kemudian setelah itu keluarganya itu diberikan kehidupan yang sejahtera, diberikan kehidupan yang nyaman, dipenuhi segala kebutuhannya, sampai-sampai dihormatilah karena keberadaan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam meninggal, nah barulah terjadi sebuah ujian bagi Bani Israel. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, maka keturunan Bani Israel ini mendapatkan tekanan, mendapatkan sebuah ujian, karena sudah tidak ada yang nge-backing lagi. Ada sebuah suku di sana ya, di Mesir itu yang suku itu menindas dari Bani Israel tadi, dari suku Kipti yang dipimpin rajanya itu oleh Fir'aun laknatullah alaihi ya, oleh Fir'aun. Sehingga Bani Israel itu diperbudak, dijajah, diintimidasi ya. Kemudian ketika itu setelah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam wafat, maka Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk mendakwahi Fir'aun, untuk menyelamatkan Bani Israel. Dikirimlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya. Kita tahu ceritanya nanti di lain waktu, cerita Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk menyelamatkan ya Bani Israel, mendakwahi Fir'aun laknatullah alaihi yang sampai mengaku sebagai Tuhan ya, mengaku sebagai Rob gitu. Nah, setelah itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam maka berdakwah gitu kan, menolong Bani Israel. Nah, Bani Israel itu menyaksikan 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, disaksikan langsung oleh mata kepala sendiri. Tetapi bagaimana sikap Bani Israel ketika mendapati kebenaran, ketika melihat mukjizat yang jelas-jelas ya dilihat oleh mata sendiri. Mukjizat pertama Nabi Musa alaihissalatu wassalam yaitu ketika bisa dengan tongkatnya itu
menjadikan atas izin Allah Subhanahu wa taala ketika dipukulkan ke batu, karena ketika itu tidak ada air, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pukullah ya tongkat itu ke sebuah batu, maka muncullah 12 mata air ya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu membawa 12 kabilah. Dipukulkan ke sebuah batu, turun atau muncullah 12 mata air yang masing-masing kabilah itu diberikan satu mata air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60 ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'sau fil ard wala ta'sau fil ardi mufsidin ya. Kemudian dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarkanlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan, zalim dan lain sebagainya. Nah, ketika Bani Israel tadi minta hujan, minta air, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak bersyukur, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya. Kemudian yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana terbelahnya laut ya. Ketika Bani Israel itu dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim ya, sangat zalim sekali ketika itu ya. Sangat zalim sekali. Sampai sudah tidak mendapati jalan lagi ya. Di depannya sebuah lautan. Kalau bahasa caturnya mah dewa kipas sudah skakmat gitu. Tidak bisa kemana-mana, mati kalau kemana-mana gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukulkan tongkatnya itu untuk apa? Membelah laut. Yang kemudian menjadi 12 jalan yang masing-masing kabilah jalan melalui jalan laut tadi ya. Yang terbelah menjadi kering kemudian. Di dalam surat Al-A'raf ayat 104 sampai 107. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr yabasan la takhaf daraka wa la takhsha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah ya. Buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Disaksikan oleh mereka Pak ya, disaksikan oleh mereka terbelah laut itu. Tapi tetap mereka itu nanti ngeyel sekali, dekil sekali mereka itu, Bani Israel itu. Kemudian mereka itu melihat ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam melemparkan tongkatnya menjadi seekor ular, memakan ular-ular kecil dari penyihir Fir'aun. Dimakan, dilihat oleh mereka kaumnya Fir'aun itu ya. Dilihat oleh kaumnya Fir'aun. Kemudian mereka itu ketika kekurangan makanan ya, hilangnya buah-buahan sehingga Fir'aun itu kelaparan, tetapi Bani Israel itu merasa kecukupan dan lain sebagainya. Mereka minta makanan yang turun langsung dari langit Pak. Dahsyat ya. Minta makanan turun dari langit, diberi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi. Jadi ketika itu Fir'aun itu kelaparan. Di dalam surat Al-A'raf ya, disebutkan bahwasanya ayat 130, walaqad akhadna 'ada fir'auna bis-sinin wa naqsim minat thamarat la'allahum yadhakkarun. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan taufan, angin taufan Pak. Jadi kalau ada angin taufan itu adalah tanda bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya. Ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Hati-hati ya. Ada yang dibubarkan oleh angin taufan. Allahu a'lam bishawab. Mengirimkan taufan. Kemudian dikirimkan angin yang sangat besar, kemudian dikirimkan belalang. Belalang itu di mana-mana. Kemudian banyaknya kutu, banyaknya kodok gitu.
Katak, kodok itu sebuah gambaran binatang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-133, fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarad wal kumal, kumal wal dofadi, katak, wad damaa ayati mufassalati fastakbaru wa kanu qaumum mujrimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum itu berubah menjadi darah. Air-air yang bening itu berubah menjadi darah semuanya. Sebagai apa? Sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan orang yang sombong, disebutkan ayat Allah, disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, tetap maksiat, tetap dosa, itu sombong namanya. Ya. Kemudian disaksikan oleh mereka, dilihat oleh mereka. Kemudian ketika menyeberang laut, dahsyatnya Bani Israel, dekilnya, sangat ngeyelnya Bani Israel. Ketika mereka itu sedang nyebrang dari laut itu, kemudian dia menyaksikan suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Yang kemudian dia berkata kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, wahai Musa, bikinkanlah untuk kami sebuah patung atau sebuah berhala untuk kami beribadah. Dahsyat. Ker diselamatkan ia dari kejaran Firaun, melihat suatu kaum yang sedang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, pingin nurutan. Dahsyat, diberikan keselamatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, ingin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Wa zawwajna bi bani Israila bahra fa'tu ala qaumin ya'kufuna ala asnami lahum wa qulu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Nah, ini. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang laut, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Musa menjawab apa? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu umat yang bodoh. Kenapa? Tidak diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menduakan Allah, ingin menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tadi. Jadi sudah terlihat Pak ya, Bani Israel ya, itu ngeyelnya seperti apa ya. Jadi jangan heran kalau sekarang kita dapati orang Israel itu seperti ini ya. Itu wataknya orang-orang Yahudi ya. Wataknya orang Yahudi. Kemudian ketika perjalanan hijrah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke Palestina, nah baru Nabi Musa hijrah ke Palestina. Ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam datang ke Bukit Sayyinah ya. Sebuah Bukit Sayyinah, Bukit Tur atau Bukit Tur Sinah ya. Kemudian kaumnya itu dititipkan kepada saudaranya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saudaranya siapa? Nabi Harun. Saudaranya itu Nabi Harun dititipkan karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam akan mendapatkan wahyu. Berupa apa wahyunya? Kitab apa? Taurat. Taurat akan diberikan Taurat. Allah akan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa di Bukit Sayyinah, di Bukit Tursina tadi itu dititipkan kepada Harun alaihissalatu wassalam. Dititipkanlah, pergilah 40 hari. Setelah pulang dari Bukit Sayyinah tadi, Tursina tadi, kemudian didapati kaumnya itu sedang menyembah berhala patung anak sapi yang disebut dengan Samiri. Lalu marah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya kunaon cenah ditinggalkan ku kita ku kami cenah 40 hari kadon jadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Harun saudaranya itu ditarik rambutnya, ditarik janggotnya oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam karena saking marahnya. Kalau bahasa kitanya mah terbalik dititipan teh gitu kan. Nah, ya bisa jadi syirikil gitu kan. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 150 sampai 151. Walamma raja'u Musa ila qaumihi ghadbanan asifan qala bi'sa ma
Khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi qala bana ama innal qaumi qala bana ummi innal qaumi istad'afuni wa kadu yaqtuluni wa la tamshi bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan ketika tatkala Musa kembali tadi melihat kaumnya seperti itu, marah Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Di dalam surat Al-A'raf tadi, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh itu Taurat, dan memegang rambut kepala saudaranya yaitu Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir mereka itu membunuhku." Jadi beda karakternya antara Harun dengan Musa. Tidak tegas, tidak bisa tegas kalau Harun itu lemah gitu. Ya. Jadi saya ini lemah, kemudian mereka juga hendak mau membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh bergembira dengan melihatku. Ini pelajaran. Jadi jangan sampai kita itu bertengkar, berpecah belah. Ya, karena di beda organisasi dan lain sebagainya, yang menyebabkan musuh itu gembira. Seperti tadi Nabi Harun dengan Nabi Musa marah. Janganlah seperti itu yang membuat musuh menjadi gembira. Nah, ini kata Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang lalim. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebuah syariat kepada umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar mereka itu bertobat. Tahu nggak Pak tobatnya umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Kalau tobatnya umat Nabi Muhammad bagaimana Pak? Bertobat, menyesal ya dari kesalahan, hilaf, dosa, maksiat yang kita lakukan, kemudian tinggalkan, sudah jangan lakukan lagi. Istighfar kepada Allah, kemudian barengi dengan amal-amal baik. Kalau tobatnya umat Nabi Musa bagaimana? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54. Maka Allah jadikan sebuah syariat kepada Nabi Musa. Qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zaramtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Pak, dahsyat sekali tobatnya itu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, melakukan kesyirikan, karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu. Kemudian apa? Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Taubatnya umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam membunuh dirinya Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dah satu. Kalau sekarang kumaha Pak? Orang bertaubat dari maksiatnya ngebunuh diri sendiri. Membunuh diri sendirinya gitu kan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah. Disuruh taubat, suruh beriman kepada Allah, enggak mau. Sebelum naon kela tuh, ningali Allah heula tuh. Belum bisa melihat Allah dulu gitu kan. Sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Disambar lalu orang-orang tadi itu kok oleh halilintar. Kemudian sedangkan kamu menyaksikan, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Dasar tidak apa. Jadi dari dulu memang ngeyel. Sifat Bani Israel itu ngeyel, ya. Dekil gitu kan. Selalunya seperti itu. Sedangkan kalau setelah itu mereka itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat ke-171, wa idna taknal jabala fawqahum, ya, ka'annahu zullah wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, diangkat gunung, Pak. Seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepadamu, ya, syariat, Taurat. Serta ingatlah selalu, amalkanlah dan apa yang disebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, hampir-hampir mau dibanting oleh gunung, Pak. Nah, masih melihat seperti itu masih kafir, Pak, masih kufur. Kemudian didapati mungkin ketika itu ada seseorang yang dibunuh. Untuk mengetahui siapa yang membunuhnya itu karena tidak tahu, maka disuruh menyembelih sapi. Kemudian mereka setelah disuruh menyembelih sapi, dagingnya dipukulkan kepada mayit tadi, maka mayit tadi akan memberitahu siapa yang membunuhnya. Disuruh menyembelih sapi, mereka banyak bertanya di dalam surat Al-Baqarah. Sapinya yang seperti apa? Gitu. Kan Allah menyuruhnya sapi betina. Warnanya seperti apa? Umurnya berapa? Gitu kan? Kemudian pernah dipakai kerja atau tidak? Terus seperti itu, yang pada hakikatnya mereka itu malas, nggak mau melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ketika Allah perintahkan sembelihlah seekor sapi betina, sembelih, sudah beres. Tidak ada yang lainnya. Tetapi karena banyak bertanya, yang hakikatnya bertanyanya itu untuk tidak melaksanakan tadi syariat itu. Karakter orang Yahudi, karakter Bani Israel tadi itu. Masih sangat panjang ya sejarah bagaimana Yahudi masuk ke Palestina. Tapi karakternya itu seperti itu, Pak. Karakternya itu qalu sami'na wa asaina, kami dengar, kami bermaksiat, tidak kami taati. Itu karakter Bani Israel. Tetapi karakternya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya apa? Ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Uhud, mereka sudah capek, berdarah, darahnya belum kering, senjata belum diletakkan, ya. Kemudian ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengejar musuh. Can gek acan duduk oge baru mau gitu. Disuruh lagi mengejar musuh. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi karakter orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu karakternya qalu sami'na, kami dengar, kami ingkari atau kami bermaksiat. Kalau umatnya Nabi Muhammad harusnya karakternya qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Jadi kalau ada di dalam diri kita nih karakter-karakter tadi, istighfar, taubat, perbaiki, Pak. Ya. Terhadap syariat Allah banyak tatanya, nah kieu salat subuh teh 2 rakaat padahal masih kuat dan lain sebagainya lah. Ketika ada sesuatu yang sudah disyariatkan, sudah qot'i gitu, banyak nanya, nah tuh kurban teh kudu sapi bet kutujuhan mun ku 10 kan lebih hampang, da ieu mah limosin dan lain sebagainya misalkan gitu. Banyak nanya yang pada intinya berat gitu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya adalah karakter orang-orang Yahudi. Nah, itu saja mungkin, insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita teruskan ya, bagaimana sejarah orang-orang Yahudi sampai bisa masuk ke Palestina dan kenapa mereka ingin merebut Palestina, ingin merebut Baitul Maqdis, karena mereka memiliki keyakinan kelak akan turun orang yang ditunggu-tunggu, yaitu Dajjal, ya. Kelak turun Dajjal itu di Palestina, Pak. Orang Nasrani mereka punya kepentingan tidak kepada Baitul Maqdis, kepada Palestina? Punya, Pak. Karena mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam kelak akan turun dan membunuh Dajjal. Memang itu keyakinan kita juga sama, ya. Kemudian sebetulnya kita umat Islam punya kepentingan, ya, punya kepentingan banyak, ya. Karena nanti turun Imam Mahdi, ya, yang akan memimpin. Karena Imam Mahdi tidak bisa membunuh Dajjal, maka dikirimlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Tetapi Nabi Isa berada di bawah komandonya Imam Mahdi, ya.
Imam Mahdi dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada kepentingan tiga agama ini, Yahudi, kemudian Islam dan Nasrani memiliki kepentingan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita teruskan lagi bagaimana sejarah, karena kita harus tahu sejarah Islam dan bagaimana kenapa kita harus, sehingga kita harus membantu kaum muslimin di Palestina, khususnya di bumi Syam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi dan dari setan. Saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ucapan yang tidak saya lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.